Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita kembali melaksanakan halaqah pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh uh, Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMA, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang kita selenggarakan setiap secara rutin setiap Jumat malam, yang menghadirkan berbagai topik yang sedang tren maupun yang tidak tren, tapi yang jelas tentang kaidah-kaidah ajaran agama Islam dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka silaturahim, dalam rangka memperluas wawasan, dan juga menguatkan akidah kita sebagai uh, pemeluk agama Islam, agama yang paling benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ya, apa yang kita ingatkan untuk yang dikelilingi oleh para malaikat, tidak melalui tatap muka, secara langsung Allah tetap menilai sebuah yang dikelilingi oleh para malaikat yang akan kebaikan buat kita, baik yang hadir melalui Zoom secara langsung maupun yang menyimak melalui streaming di Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Alhamdulillah, malam hari ini salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, ikhwat akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan bersamai atau dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Aang Ainal Yakin, SEI dan MAG, yang insya Allah akan membawakan tema mengenai 3 benteng utama dari godaan setan. Ya, setan ada di mana-mana dan selalu menggoda kita, dan kita akan menyimak apa 3 benteng utama ini yang akan disampaikan. Saya belum sempat menebak-nebak dari tadi, ada 3, mungkin benteng fisik, benteng hati, dan benteng akal, mungkin nggak tahu ya, nanti mungkin Ustadz yang akan mengembangkan materi diskusinya, dan marilah kita simak bersama, dan sebelumnya marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustadz Ang, enggak dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Audionya sudah? Jadi suara jelas? Sip, mantap. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang memang Allah wajibkan kepada kita, yaitu diantaranya adalah thalabul ilmi ataupun menuntut ilmu. Kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan hal baik ini menjadi
atau hal baik ini menjadi kebiasaan kita ya. Allah berikan keistiqomahan kepada kita dalam melaksanakan kebaikan ini. Ya, karena istiqomah itu sangat sulit sekali. Makanya ketika kita melaksanakan hal-hal yang baik, khususnya beribadah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dalam hati. Ya Allah, berikanlah keistiqomahan dan keikhlasan dalam melaksanakan hal yang baik ini. Seperti itu. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta mudah-mudahan pada kita semua selaku umatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak-bapak yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama ya membahas tentang kajian Islam. Sebelum lanjut ke pembahasan, perlu kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini tidaklah sendiri, akan tetapi banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang diciptakan untuk mendampingi kita, baik itu malaikat, jin, ya, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Sebagai manusia, kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan pada saat penunjukan tersebut ada satu makhluk Allah yang tidak terima ya, atas pengangkatan tersebut, yaitu adalah iblis ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui ya dalam ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kata Allah, wahai seluruh malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Maka seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Dan perlu kita ketahui bahwa sujud di sini bukan sujud penghambaan, akan tetapi adalah sujud penghormatan. Seperti itu. Pada waktu itu iblis dengan terang-terangan menolak untuk memberikan penghormatan. Dalam garis besar, secara tidak langsung dia sudah menolak ataupun mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena iblis ini merasa dirinya yang paling sempurna, paling hebat, paling senior daripada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan dia mengurungkan diri karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Seperti itu. Maka dikarenakan iblis seperti itu, akhirnya Allah keluarkan iblis itu dari surga, bahkan dilaknat. Serta dijamin tempat kembalinya adalah neraka. Maka mulai dari situlah timbul dendam yang sangat besar iblis kepada Adam dan keturunannya. Maka dari itu iblis pada waktu itu memproklamirkan kepada Allah, ya Allah, baik kalau begitu saya terima dikeluarkan dari surga dan kembali nanti ke neraka. Cuman saya minta syarat, izinkan saya untuk mengganggu seluruh keturunan anak Adam alaihissalam. Seperti itu. Nah, maka dari situlah sampai nanti hari kiamat yang namanya setan itu akan selalu mengganggu kita, khususnya orang-orang yang beriman, yang mendekatkan diri kepada Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya, baik dalam keadaan tidur, dalam keadaan terjaga, bahkan sekalipun dalam keadaan ibadah, setan itu akan selalu mengganggu manusia. Maka dari itu, agar kita senantiasa terbebas ya dari tipu daya, rayuan ataupun godaan iblis tersebut, godaan setan tersebut, maka setidaknya ada beberapa formula, ya, ada beberapa cara
yang kita butuhkan untuk membentengi diri kita dari godaan tersebut. Maka dari itu saya akan mengemukakan sebuah kutipan dari kitab Nasail Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahwasanya dalam kitab ini dijelaskan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab Al-Akhbar. Nah, jadi Ka'ab Al-Akhbar ini adalah salah satu sahabat Nabi. Dulunya dia ini seorang pendeta. Akan tetapi di akhir-akhir hidupnya dia masuk Islam. Seperti itu. Di dalam kitab ini Ka'ab Al-Akhbari menjelaskan al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Kata Ka'ab Al-Akhbar bahwasanya benteng bagi seorang mukmin dari godaan syaitan itu setidaknya ada 3. Artinya apabila kita ingin terhindar, ingin selamat dari tipu daya, rayuan, godaan setan, maka kita harus melaksanakan setidaknya 3 hal ini. Apa saja? Yang pertama, kata Ka'ab Al-Akhbar, yaitu adalah al-masjidu hisnun. Benteng yang pertama dari godaan setan adalah masjid. Kenapa masjid? Karena masjid itu memang tempat orang-orang berzikir, tempat-tempat orang ibadah, ya, tempat-tempat berkumpulnya para malaikat, tempat turunnya rahmat Allah dan lain sebagainya, hal-hal yang baik. Maka insya Allah di saat kita beriktikaf di dalam masjid, beribadah kepada Allah, baik itu dengan cara sholat berjamaah, zikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, maka insya Allah Allah akan menjaga kita dari tipu daya setan tersebut. Nah, maka dari itu, sejauh apapun lokasi kita, sempatkanlah diri kita untuk ke masjid, ya, baik itu iktikaf, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini dengan catatan ya, ke masjidnya untuk ibadah atau iktikaf, bukan ke masjid numpang ngomongin orang, ya, atau numpang tidur saja, giliran ibadah pergi, itu enggak seperti itu, ya. Jadi yang menjadi maksud masjid sebagai benteng itu kita berdiam diri di masjid, mendekatkan diri kepada Allah untuk beribadah kepadanya, seperti itu, ya. Bahkan banyak sekali keutamaan-keutamaan masjid, ya. Di antaranya ada sebuah hadis, ya, yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwasanya baginda Nabi bersabda, ketika seseorang keluar dari rumahnya menuju masjid, maka tiap langkah satu kakinya dicatat satu kebaikan, dan dari kakinya yang satu lagi sebagai penghapus satu kejelekan. Masya Allah. Nah, jadi bahagia ya orang yang rumahnya jauh dari masjid tetapi sering ke masjid, karena setiap langkahnya itu dicatat sebagai kebaikan dan penghapus kejelekan. Semakin banyak langkah kaki, maka semakin banyak pahala yang Allah berikan, dan semakin banyak kejelekan ataupun dosa yang Allah hapus. Masya Allah. Ya. Sekali lagi ya saya sampaikan, yuk sama-sama kita belajar, kita luangkan waktu, kita sempatkan diri untuk beribadah di masjid. Khususnya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena memang sholat berjamaah di masjid ini banyak sekali keutamaannya juga. Ya. Di antaranya bahwa sholat berjamaah itu lebih baik pahalanya daripada sholat sendiri sebesar 27 derajat. Bahkan ada yang mengatakan la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak dikatakan sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ada juga yang mengartikan tidak sempurna ya sholat seseorang yang rumahnya dekat masjid tetapi sholatnya enggak di masjid. Nah, ini Masya Allah, ya. Nah, ini warning buat kita semua, ya.
Jangan sampai kita ke tempat rekreasi yang jauh, kita bisa mendaki gunung yang sulit terjal, kita bisa ya. Kita menjalankan kaki ke tempat-tempat hiburan bisa, masa ya. Menjalankan kaki ke masjid untuk beribadah kita tidak sempat. Nauzubillah summa nauzubillah min dalik. Bahkan dari itu ada yang memaknai dari kata masjid ini. Ya, masjid itu kan terdiri dari beberapa huruf, ya, mim, sin, jim, dal. Dan dari masing-masing huruf ini memiliki makna. Yang pertama adalah huruf mim. Mim ini dimaknai dengan markazur rahmah, pusatnya rahmah. Nah, jadi jikalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, maka perbanyaklah beribadah ataupun beriktikaf di dalam masjid. Karena huruf mim dari lafaz masjid itu adalah markazur rahmah, pusatnya rahmat. Seperti itu. Kemudian huruf yang kedua dari lafaz masjid ini adalah sin. Sin dimaknai dengan sayaratul akhirah, kendaraan akhirat. Ada keterangan yang menjelaskan bahwa nanti manusia di saat menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu beda-beda caranya. Ada yang sambil jalan, ada yang lari, ada yang seperti kilat, ada yang terbang, ada juga yang memang menaiki hewan yang pernah dia kurbankan waktu di dunia. Makanya kan ada anjuran bagi kita yang mau berkurban, maka pilihlah hewan yang terbaik, yang sempurna dan tidak ada kecacatan seperti itu. Karena memang ada yang menjelaskan nanti hewan yang kita sembelih, yang kita kurbankan ini insya Allah nanti akan menjadi kendaraan kita ketika kelak menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, kemudian tadi dijelaskan masjid itu adalah sinnya sayaratul akhirah. Ya, bisa jadi dikarenakan kita sering beriktikaf di masjid, sholat berjamaah di masjid, zikir, tilawah dan lain sebagainya. Di saat nanti kita bingung mau nyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim karena jembatan Shiratal Mustaqim itu tipisnya luar biasa, lebih tipis daripada rambut. Ya, sedangkan keadaan neraka itu ada keterangan itu gelap gulita, ya. Karena kan api itu ada beberapa tingkatan ya, ada api merah, ada api biru. Nah, dan ada keterangan yang menjelaskan bahwa api yang paling panas itu adalah api hitam. Maka neraka itu saking panasnya hitam katanya gelap gulita. Ya bayangin, gelap gulita kita mau menyeberang, jembatannya kecil ya lebih kecil daripada rambut. Coba bingung nggak? Ini mana jembatannya gitu kan? Makanya banyak juga nanti ketika menjemberangi jembatan Shiratal Mustaqim baru melangkah sudah masuk ke dalam neraka. Ya seperti itu. Nah, jadi insya Allah dengan wasilah kita beriktikaf beribadah ya di dalam masjid ini, nanti masjid yang biasa kita tempati untuk beribadah ini akan menjadi kendaraan kita ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Allah seperti itu. Kemudian huruf yang selanjutnya adalah jim. Jim dimaknai dengan jarul mukmin, tetangga orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana yang kita ketahui kan bahwa kewajiban ya kita terhadap tetangga itu kan istilahnya harus saling menyayangi. Bahkan ada keterangan dalam sebuah hadis tidak dikatakan beriman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Seperti itu, ya nggak? Ya gini dah, kita cinta nggak sama diri kita, ya kan? Kita kalau makan dikasih makan nggak nih badan kita? Kalau haus dikasih minum kan? Kalau panas neduh, gitu kan? Kalau hujan pakai payung, ya nggak? Kalau jalan kaki ya kita manja, naik motor, naik Grab. Itu kita saking cintanya kepada diri kita. Nah, kata Nabi, kita dikatakan tidak beriman, tidak sempurna imannya jikalau kita menyayangi, mencintai saudara kita sebelum seperti mencintai diri kita sendiri. Nah,
Lantas apa kaitannya dengan masjid? Tadi kan dijelaskan masjid itu jarul mukmin, tetangga orang-orang beriman. Sama. Bagaimana cara mencintai masjid? Ya, dengan cara meramaikan masjid. Baik itu dengan ibadah, dengan tilawah, sholat berjamaah, ya gitu kan, menghadiri kajian-kajian Islam di masjid, atau memang ya kita dengan cara bersedekah membangun masjid. Ketika kita melihat masjid kotor, kita bersihkan. Ya, ketika ada fasilitas masjid yang kurang lengkap, kita lengkapi. Maka ini merupakan bagian cara kita mencintai masjid seperti itu. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya dal. Ya, huruf dal dari lafaz masjid ini adalah dimaknai dengan darus sakinah, tempat yang menenangkan. Ya, jadi di saat kita pusing, ya banyak masalah, di saat kita pusing banyak kerjaan yang belum kelar-kelar, di saat kita pusing, ya untuk melunasi hutang, ya atau ada masalah dengan keluarga, anak istri ataupun teman yang lain sebagainya, atau di saat kita gelisah, ya sedih karena bisnis kita bangkrut atau rugi, maka dianjurkan sekali untuk beriktikaf di dalam masjid. Karena huruf dal dari lafaz masjid itu adalah darus sakinah, tempat yang menenangkan. Insya Allah, di saat kita pusing banyak masalah, di saat kita hatinya gundah gulana, dengan beriktikaf di masjid, Allah akan memberikan ketenangan ke dalam hati dan pikiran kita. Ya, mungkin bapak-bapak pernah lah ya, beriktikaf di masjid, ya, lagi lelah, rasanya kan adem, tenang gitu kan, seperti itu. Jadi serasa lupa masalah-masalah yang ada tuh. Ya, jangan heran karena memang huruf dal dari masjid ini adalah darus sakinah. Masya Allah ya. Nah, itu yang pertama. Jadi benteng yang pertama dari godaan setan yaitu adalah masjid. Ya, yuk sama-sama ya, Pak. Kita belajar, kita sempatkan, kita biasakan kaki kita untuk dilangkahkan ke masjid. Ya, seperti itu. Para bapak yang dirahmati Allah. Kemudian benteng yang kedua dari godaan setan yaitu adalah wazikrullahi hisnun, yaitu adalah berzikir kepada Allah. Sesibuk apapun kita, sepadat apapun jadwal kita, dalam keadaan apapun posisi kita, bahkan sekalipun kita di dalam WC, sempatkanlah diri kita untuk berzikir kepada Allah. Ya, lagi ngerjain tugas, yang ngetik, ya, hati kita berzikir. Allah, 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 subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Terus, ya, hati kita sibukkan dengan mengingat Allah. Ya, jadi pikiran kita fokus dengan kerjaan, hati kita fokus dengan mengingat Allah. Kalau kita kerja jangan sampai hati kita kosong. Kalau kosong nanti dimasuki setan. Ya kan? Maka jangan heran orang yang berdagang hatinya kosong, akhirnya kata setan udah kalau pengen untung dikurangi timbangannya, ya kan? Akhirnya nurut. Itu kan? Dalam berbisnis dikarenakan hatinya kosong dari mengingat Allah, kata setan udah curang aja biar cepet kaya, ya kan? Akhirnya berbuat curang. Para pejabat ketika bekerja hatinya kosong, akhirnya setan masuk udah korupsi aja, bikin rumah yang banyak, jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini maksudnya, ya. Jadi dalam keadaan apapun kita, kita sibukkan hati kita untuk berzikir kepada Allah. Bahkan sekalipun di dalam WC. Kenapa Ustaz kok di dalam WC? Ya, karena dikhawatirkan, misalkan kita lagi di WC nih, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Ya, kita ninggal di dalam WC, sedangkan hati kita dalam keadaan lupa sama Allah. Coba. Ditakutkan meninggalnya kita itu adalah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Tetapi sebaliknya, meskipun kita di dalam WC, hati kita ingat kepada Allah. Ingat kalau dalam WC zikirnya dalam hati aja ya. Jangan pakai mulut. Jangan di WC subhanallah, alhamdulillah. Jangan ya. Kalau di luar WC baru boleh ya.
di masjid, di jalan, di kantor. Tapi dalam WC jangan. Cukup dalam hati. Misalkan kita di dalam WC, tetapi hati kita ingat sama Allah, mensyukuri, ya Allah, seandainya saya tidak bisa buang air besar gitu kan, saya bisa sakit di rumah sakit gitu kan. Seandainya saya tidak bisa kencing, pasti saya sakit. Banyak sekali saudara-saudara saya yang nggak bisa kencing, gitu kan. Dan lain sebagainya harus pakai selang, kayak gitu kan. Ini berzikir kepada Allah, merenungkan nikmat-nikmat Allah. Pada waktu itu ajal kita misalkan tiba, Allah cabut nyawa kita, kemudian kita meninggal, tetapi meninggalnya dalam keadaan ingat kepada Allah. Maka insya Allah, meskipun kita meninggalnya di dalam WC, tetapi hati kita ingat kepada Allah, maka insya Allah itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Tapi kita berdoa, jangan sampai meninggal di dalam WC ya. Kita berdoa kepada Allah, meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Lagi sholat ya, atau lagi sujud, atau lagi baca Quran, Masya Allah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini penting, penting sekali ya. Nah, ya, terserah mau zikir yang mana saja. Mau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, tetapi menurut Ka'ab al-Ahbari, salah satu zikir yang utama yang dapat menjadi benteng dari godaan setan itu adalah apa? Zikirnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini salah satu zikir yang dianjurkan untuk membentengi diri kita dari godaan setan. Yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Nah, ini yang dianjurkan. Ya, sebenarnya bebas mau zikir yang mana aja, ya. Yang penting zikir-zikir yang mengandung asma-asma Allah seperti itu. Kenapa zikir yang la haula wala quwata illa billah ini dianjurkan? Karena memang ada keterangan dalam hadisnya. Bahkan lafaz la haula wala quwata illa billah ini merupakan salah satu dari 7 wasiat Rasulullah ya, kepada salah seorang sahabatnya yang terkenal zuhud. Siapa? Yaitu adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya. Selain itu, zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini juga menjadi simpanan pahala di surga. Jadi banyak sekali ya manfaatnya, khasiatnya. Selain menjadi benteng diri kita dari godaan setan, yang kedua ini juga akan menjadi simpanan pahala nanti di akhirat kelak, Masya Allah. Seperti itu. Ya, ini banyak sekali keterangan-keterangan yang memang menjelaskan seperti itu. Nah, di antaranya ya ada keterangan yang menjelaskan ya, sebuah hadis yang artinya wahai Abdul, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah. Karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Ya. Bahkan selain itu Allah sendiri yang berfirman di dalam ayatnya, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ya, ini memang sudah dianjurkan oleh Allah. Ya. Selain banyak keutamaannya, memang zikir ini sudah diperintahkan oleh Allah kepada kita, khususnya orang-orang yang beriman. Ada kita juga harus memaknai. Ya, di sini ada kata-kata amanu, beriman. Nah, jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya. Iman itu kan tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dengan perbuatan. Jadi berzikir itu bukan hanya sekedar di lisan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi hatinya kosong. Perbuatannya tidak mencerminkan orang yang biasa berzikir kepada Allah.
mulutnya subhanallah, hatinya kotor, penuh dengan kebencian, perilakunya sering melaksanakan maksiat, maka zikir yang seperti itu tidak akan menjadi benteng dari godaan setan. Jadi zikir yang memang menjadi benteng itu zikir yang memang tidak hanya di lisan, tetapi dengan hati, dengan perbuatan. Di saat kita berzikir kepada Allah Subhanallah, hati kita yakin bahwa Allah itu maha suci. Sedangkan hamba ini adalah kotor, banyak dosa. Dan tidak akan hamba ini kembali kepada yang maha suci, kecuali hamba ini mensucikan diri. Maka dari itu, dengan perilaku, berbuat baik kepada orang lain, menjaga diri dari hal-hal yang haram, dan lain sebagainya. Itu zikir itu seperti itu. Ya, di saat kita berzikir Allahu Akbar, hati kita yakin bahwa Allah itu maha besar. Selain Allah kecil, berarti jangan takut kepada selain Allah. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi jangan takut, hanya takut kepada Allah. Kemudian implementasikan dalam perbuatan. Ya, oh saya ini diawasi sama Allah. Allah tahu tingkah laku kita. Akhirnya kita nggak berani, takut ataupun malu ketika berbuat dosa. Itulah zikir yang menjadi benteng dari godaan setan. Jadi seperti itu, ya. Nah, insya Allah ya kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita sampai ya kepada zikir yang memang tingkatan seperti itu. Terkadang ya khususnya saya zikir hanya sekadar di mulut saja gitu kan. Kadang-kadang masih lupa sama Allah, masih lupa dengan kewajiban dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, benteng dari godaan setan yaitu adalah wa qiraatul Quran hisnun. Yaitu adalah membaca Al-Quran. Sepadat apapun kita, sesibuk apapun kita dalam bekerja, sempatkanlah diri kita untuk membaca Al-Quran. Misalkan habis maghrib, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Habis Isya, Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Itu misalnya. Tapi ya nggak segitu juga kali ya. Ngirit Tapi jangan amat. salah. Ya. Meskipun alif lam mim ini pahalanya sudah banyak sekali. Kan ada keterangan ya setiap huruf itu dibalas dengan 10. 10. Ya, alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Berarti membaca alif lam mim kita sudah mendapat 10 kebaikan ataupun 10 pahala. Masya Allah. Apalagi baca 5 ayat, apalagi baca setengah lembar atau 1 juz ya, one day one juz. Masya Allah. Banyak sekali pahala-pahala yang akan kita terima. Seperti itu. Ya. Ada penjelasan lain ya, sebagaimana sabda Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an yang senantiasa kita baca itu akan menjadi syafaat, akan menjadi perantara datangnya pertolongan Allah kepada kita nanti di akhirat kelak. Ya, Masya Allah. Jadi di saat nanti di akhirat di padang mahsyar orang kepanasan ya karena memang matahari pada waktu itu sangat dekat sekali. Insya Allah kalau ahli Quran, ahli membaca Al-Quran, Allah akan naungi, Allah akan tolong. Di saat orang lain bingung mencari jalan ke surga, insya Allah orang yang ahli Quran, ahli membaca Al-Quran, Allah akan bimbing menuju jalan surga. Karena memang Al-Quran ini akan menjadi perantara ya turunnya syafaat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, banyak sekali. Ada juga keterangan yang menjelaskan ya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid, maka dia akan bersama para malaikat. Ya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, ya, kurang lancar, ya, tajwidnya belum benar, nah, maka dia akan mendapatkan 2 kebaikan. Ya, seperti itu. Masya Allah. Ya, nah, yuk sama-sama ya kita biasakan diri
ya untuk membaca Al-Quran, ya meskipun satu ayat, dua ayat, ya jangan sampai ya kita enggak sempat sama sekali membaca Al-Quran, ya baca WA tiap waktu, ya enggak, baca chat hampir setiap jam, ya enggak. Nah, ini baca Quran kok nggak bisa. Padahal Al-Quran ini kan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya kan? Kita kalau mau ke suatu daerah yang belum pernah kita kunjungi, kita kan butuh peta kan, butuh Google Map, ya nggak? Butuh petunjuk biar nggak nyasar. Ya apalagi ini, akhirat itu lebih rumit, ya lokasinya daripada di dunia. Karena akhirat itu jauh lebih luas ya daripada dunia dan langit ini ya, bumi dan langit ini. Ya, berarti sangat butuh sekali nanti petunjuk ya, peta ya. Salah satu di antaranya adalah Al-Qur'an yang akan menjadi petunjuk nanti di akhirat kelak. Nah, jadi yuk bismillah. Ya, kemudian selain itu juga kita terus perbaiki bacaannya ya, karena memang ada keterangan orang yang baca Al-Qur'an tidak dengan ilmunya itu bukannya pahala, malahan dosa. Wal akhdhu bit tajwidi hadmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Belajar tajwid itu wajib hukumnya. Membaca Al-Quran tidak dengan ilmu tajwid maka besar dosanya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, makanya yuk kalau ada waktu sempatkan kan di Dede ini kan ada kan ya program belajar tahsin ya Al-Quran. Nah, itu sempatkan Bu, Pak ya, sempatkan. Ya, kalau atau lihat di YouTube dan lain sebagainya, ini sempatkan. Karena jangan sampai kita baca Al-Quran, bukannya pahala, malahan dosa. Nauzubillah, summa nauzubillah min dalik. Ustadz gimana? Misalkan kita udah belajar baca Quran, tetapi nggak ada perkembangan. Masih aja salah. Insya Allah, kesalahan yang semacam ini akan diampuni oleh Allah. Ya, yang salah fatal itu udah tahu nggak bisa, nggak mau belajar. Ya, ya. Kalau nggak bisa tapi kita belajar, tetap belajar itu akan diampuni oleh Allah. Insya Allah salahnya juga akan menjadi pahala, tidak akan menjadi dosa kalau kita tetap belajar untuk memperbaiki bacaan tersebut. Nah, kemudian ada memang ayat khusus ya untuk mengusir setan, ya, menjaga diri kita dari godaan setan. Nah, apa itu? Nah, secara khusus Ka'ab menyebutkan yaitu adalah ayat kursi, ya. Ayat kursi dapat diamalkan untuk menjauhkan gangguan setan. Nah, sebagaimana dikutip dari tafsir Ibnu Katsir nah, dan Jalalain, ada hadis dari Ubay bin Ka'ab yang kemudian dinarasikan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la, ya, Al-Musi. Ceritakan keutamaan ayat kursi tersebut, gitu ya. Ayah Ubay ibnu Ka'ab pernah berbincang dengan jin saat ia menjaga kurmanya. Ini orang-orang dulu tuh luar biasa ya. Saking tinggi imannya kepada Allah, saking tinggi imannya kepada Rasul, Allah buka kasabnya, Allah berikan kelebihan, bukan hanya sekedar melihat jin, tetapi bisa berbicara dengan jin. Ya, singkat cerita, ia bertanya pada jin, hal apakah yang dapat melindungi kami dari gangguan kalian? Jin itu menjawab, ayat ini. Nah, maksud ayat ini apa? Ayat kursi. Kemudian sahabat ini besoknya itu ya, yaitu ayah dari Ubay bin Ka'ab hendak memastikan hal yang didengar kepada Rasulullah. Nah, cerita sama Rasulullah ya terhadap kejadian tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benarlah apa yang dikatakan oleh si jahat itu. Siapa yang si jahat ini? Yaitu setan atau jin. Ya. Nah, terus juga perlu diketahui jin ya. Jadi makhluk itu ada manusia, ada jin, ada malaikat, ya, ada hewan. Nah, adapun setan itu lebih ke sifat. Makanya dalam surah An-Nas setan itu dari dua golongan, minal jinnati wan nas. Ya, manusia yang sukanya berbuat onar, sirik,
berbuat jahat, mabok, bunuh orang, itu setan. Setan dari golongan manusia. Adapun dari golongan jin, ada yang jadi kunti, ada yang jadi pocong gitu kan. Ada yang nyurup ke seseorang, ada yang nakut-nakutin, ya, ada juga yang memang menyerupai orang yang sudah meninggal. Nah, itu biasanya jin korin, ya. Nah, itu sama, ya. Jin yang memang mengajak kepada maksiat, ya, berbuat syirik. Nah, itu juga sama. Setan, tetapi dari golongan jin. Nah, jadi seperti itu, ya, seperti itu. Itulah kiranya ya tiga benteng yang dapat membentengi diri kita ataupun yang dapat membebaskan diri kita dari rayuan ya ataupun tipu daya setan ya seperti itu. Ya, kita berharap ya, berdoa kepada Allah senantiasa mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan tiga hal ini sehingga Allah menjaga kita ya membebaskan kita dari godaan setan seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Ustaz, sebelum ditutup streamingnya, ini kan Boleh. streaming kan banyak dari akhwat nih. Tadi kalau yang pertama adalah masjid, nah kalau bagi akhwat ini gimana Ustaz? Posisi Ya, masjid ini mungkin bisa ya, di sama saja. Masjid itu kan istilahnya tempat untuk bersujud, ya. Berarti bangunan yang biasa yang bisa dipakai untuk sholat atau sujud berarti itu masjid, ya. Adapun perempuan ya enggak semuanya, khusus ya diantaranya apa? Yang haid, yang nifas, itu kan nggak boleh, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu haram untuk berdiam diri di dalam masjid. Ya seperti itu ya cuman tetap harus pakai batasan nggak boleh dicampur ya dipisah antara laki-laki dan perempuan jangan sampai kita niatnya ibadah tetapi caranya salah ya ibadah tetapi menimbulkan madorot yang lain ya yaitu maksiat dan lain sebagainya ya seperti itu ya, kayak gitu karena kan bisa aja kalau dicampurkan kita nggak sengaja melirik gitu kan setan masuk dalam hati kita ini lumayan juga siapa ya nah, kayak gitu kan misalkan kayak gitu banyak sekali lah celah-celah setan untuk mengganggu kita jadi seperti itu Pak Adi. baik, terima kasih Ustaz. Jadi tadi intinya bentengnya tadi tiga ya, ada masjid, kemudian berzikir, kemudian yang ketiga tadi membaca Al-Quran. Iya baca Al-Quran. Jadi, tinggal nanti kalau untuk masjid ini untuk yang eh, perempuan mungkin menyesuaikan dalam hal sholat wajib, tapi dalam artian untuk aktivitas-aktivitas yang Oh lain ya masih tetap iya bisa betul jadi memang perempuan digunakan. sunnahnya di rumah ya di Ya, rumah dan lebih afdol lagi di kamar dan di kamar di pojokan seperti itu tapi ada sebagian ulama yang menjelaskan kenapa seperti itu karena pada waktu itu beda zamannya dengan zaman sekarang. Waktu itu Islam tuh masih kurang kuat, jadi masih diintimidasi gitu kan. Nah, jadi keamanannya kurang. Nah, tapi kalau zaman sekarang nggak seperti itu katanya. Bisa ya untuk di masjid seperti itu. Bahkan ya baguslah sholat berjamaah, tapi tetap yang penting bisa menjaga diri ya dengan yang bukan mahramnya seperti itu. saya rasa ya ini fenomena di Hong Kong juga ini Ustadz, nanti mungkin Ustadz bisa melihat sendiri. Hmm, Memang teman-teman yang sudah ini yang berkumpul-kumpul untuk membentuk majelis taklim dan eh, ya. membentuk mendekatkan diri memperdalam agama ini, walaupun sekarang tidak semuanya bisa berkumpul di masjid, kadang ada Hmm, yang di bawah jembatan ini, tapi niatnya untuk dalam rangka berzikir, dalam rangka hmm, banyak mendalami apa ajaran Islam ini juga sebagian dari untuk membentengi dari godaan setan itu juga Ustaz ya. hmm. Jadi tinggal Iya betul. di teman-teman yang eh, menyimak di streaming ini juga berarti tetap semangat bahwa ini adalah tadi sebagai tegaskan jadi bagian dari upaya kita untuk membentengi diri kita dari godaan setan.